Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 696. Jelita memanfaatkan kesempatan ini dan masuk. Tingkah Adinata saat hendak tidur kini membuat banyak orang bingung. Siapapun dapat melihat bahwa Adinata peduli pada kakeknya, dan tidak mungkin dia tidak peduli dengan keselamatan kakeknya. Saat ini, alasan kenapa dia memilih tidur bukan karena kekejamannya, tapi karena dia ingin menyelamatkan kakeknya. Seandainya aku seorang dewa, Adinata sedang berpikir sambil berjalan menuju kamarnya. Jika aku seorang dewa, maka aku bisa meramalkan masa depan dalam tidurku. Para dokter itu tidak berdaya menghadapi kondisi kakekku, tapi aku bisa meramalkan hasil pengobatan dalam mimpiku. Adinata pergi tidur untuk memprediksi cara menyelamatkan kakeknya dalam mimpinya. Adinata bukanlah seorang dokter profesional. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menyelamatkan kakeknya. Dengan suasana hatinya saat ini, secara alami mustahil untuk tertidur, jadi dia meminum beberapa obat tidur dan memaksa dirinya untuk tertidur. Dalam tidur, Adinata melihat kakeknya Chonghai Brahma terbaring di ranjang rumah sakit dengan mata tertutup. Tangan kirinya tergantung di luar, dan pergelangan tangannya sudah lebih rendah dari ketinggian tempat tidur. Di sisi Chonghai Brahma, selain Adinata, ada juga Tian Brahma, Xuan Brahma, ayah ketiganya, Ye Zhengnan, serta ibu dan saudara perempuan mereka. Semua orang dari keluarga Brahma ada di sini. Semua orang menangis. Kamu Chonghai sudah mati. Tidak, tidak, tidak. Kakek, kakek. Adinata sedang berbaring di tempat tidur, berteriak dalam tidurnya. Saat ini, Jelita kebetulan melewati kamar tidur Adinata dengan semangkuk sup. Setelah mendengar suara Adinata, dia terkejut. Dia segera membuka pintu dan menemukan Adinata terbaring di tempat tidur sambil berbicara dalam tidurnya. Ah, ada apa dengan Adinata? Jelita segera meletakkan mangkuk sup, berjalan mendekat, duduk di samping tempat tidur, dan menepuk lembut Adinata. "Ya Adinata, Adinata, apa kabar? Apakah kamu mengalami mimpi buruk?" Jelita menemukan bahwa Adinata tidak hanya berteriak keras, tetapi air mata sudah mengalir dari matanya. "Adinata, Adinata, cepat bangun." Jelita meningkatkan upayanya untuk membangunkan Adinata. Adinata dibangunkan oleh Jelita dan langsung duduk, tetapi matanya sudah redup karena air mata. "Adinata, ada apa denganmu? Apa yang kamu impikan? Aku belum pernah melihatmu bersikap seperti ini. Jangan menakutiku. Aku sangat mengkhawatirkanmu." Jelita berkata dengan lembut. Pada saat ini, Adinata sangat rapuh dan sangat membutuhkan perhatian dan pelukan orang-orang. Dia tidak melihat dengan jelas siapa wanita yang menghiburnya di depannya, dia hanya secara naluriah memeluk wanita di sebelahnya. "Saya bermimpi kakek sudah meninggal, kakek sudah meninggal." Adinata memeluk Jelita dan mulai menangis. Jelita tercengang. Yang mengejutkannya bukanlah isi mimpi Adinata, tapi Adinata benar-benar memeluknya. Sejak keduanya bercerai, Adinata sudah lama tidak memeluknya. Rasanya akrab sekali. "Adinata, aku mencintaimu." Jelita pun memeluk Adinata erat-erat, menikmati momen tersebut dan menghiburnya dengan kata-kata. Tidak apa-apa sayang, itu hanya mimpi, kakekmu masih baik-baik saja." Adinata mengira dia sedang menggendong Anastasia atau Cynthia Yandra, dan berkata, sayang, apakah kakekku akan baik-baik saja?" Jelita mengangguk, "Baiklah, suamiku, kakekmu akan baik-baik saja." Jelita memeluk Adinata dengan senyuman di wajahnya. Pada saat ini, Cynthia Yandra dan Anastasia juga datang karena mereka mengkhawatirkan Adinata. Begitu dia memasuki ruangan, dia melihat Adinata dan Jelita saling berpelukan. Keduanya kaget. "Suamiku, apa yang kamu lakukan?" Anastasia tidak begitu mengerti mengapa Adinata dan Jelita saling berpelukan. Adinata kaget saat melihat Cynthia Yandra dan Anastasia di depan pintu. "Mengapa kedua istriku ada di luar? Lalu siapa yang dia pegang sekarang?" Adinata segera menarik tubuhnya. Ketika dia melihat bahwa dia sedang memegang Jelita, dia segera mendorongnya menjauh. "Bagaimana mungkin kamu? Kenapa kamu di sini?" Melihat Adinata tidak tahu kalau dia sedang memeluk Jelita, Cynthia langsung menjadi marah, berjalan mendekat dan menampar Jelita. "Bentak! Ah!" Jelita menjerit kesakitan. Cynthia Yandra berkata dengan penuh hormat, "Jelita, kamu memanfaatkan Adinata ketika dia sangat sedih dan rentan. Istri Adinata saat ini adalah Anastasia dan saya. Kami tidak akan mengizinkanmu melakukan ini. Wanita mendekat suami kita lagi." Jelita dipukuli oleh Cynthia Yandra dan sangat tidak puas. "Kapan saya memanfaatkan situasi ini? Saya baru saja lewat dan mendengar Adinata berteriak, jadi saya masuk untuk melihatnya. Ketika saya melihatnya mengalami mimpi buruk, saya membangunkannya dia. Siapa yang menyangka ketika dia bangun, dia langsung memelukku.
mengira aku adalah Anastasia. Aku terlihat sangat mirip dengan saudari Muking, dan kami berdua sangat cantik. Apakah ini salahku? Cynthia Yandra berkata dengan nada menghina. Ya hanya kamu? Masih ingin bersaing dengan saudari Anastasia? Jelita pun berdiri dan membandingkannya dengan Cynthia Yandra. Sosoknya lumayan, kenapa aku tidak bisa dibandingkan dengan saudari Anastasia? Saat saudari Anastasia dan aku menikah dengan Adinata, tidak ada laki-laki lain. Anda! Cynthia Yandra sangat marah karena Jelita berani mempermalukannya dengan hal seperti itu. Cynthia Yandra berhenti sejenak dan berkata, Dia, ketika saya bersama Adinata, saya memang memiliki seorang pria sebelumnya. Tapi terus kenapa? Adinata bukan orang yang vulgar seperti itu. Dia tidak peduli dengan masa lalu saya. Jadi bagaimana jika kamu masih perawan ketika menikah dengan Adinata? Apakah kamu memberi Adinata pertama kalinya? Saya punya pasangan sebelum menikah. Ini bukanlah sesuatu yang bisa saya ubah, karena saya tidak tahu apakah saya akan bertemu Adinata di masa depan. Jika saya memiliki pria lain setelah menikah, itu akan menjadi dosa yang tidak bisa diampuni. Jelita sangat tidak yakin. Cynthia Yandra, jangan terlalu banyak bicara. Hanya karena kamu tidak memilikinya sekarang bukan berarti kamu tidak akan memilikinya di masa depan. Cynthia Yandra segera mengulurkan tangan kanannya dan bersumpah. Saya, Cynthia Yandra, bersumpah demi Tuhan bahwa jika saya selingkuh dari Adinata atau memiliki pria lain setelah saya berkumpul, saya akan tertabrak mobil ketika saya keluar. Suster Cynthia. Anastasia tiba-tiba berteriak untuk menghentikan Cynthia Yandra. Ada apa? Cynthia Yandra terkejut dan menatap Anastasia. Anastasia berkata, saudari Cynthia, lihatlah suami kita. Dia sepertinya menangis. Berhentilah berdebat dengan Jelita. Saat itulah Cynthia Yandra menyadari air mata di wajah Adinata. Dia tentu saja sangat tertekan. Cynthia Yandra memelototi Jelita, segera meletakkan tangannya, duduk di samping Adinata, dan menghiburnya dengan Anastasia. Pada saat ini, Butler Leon tiba-tiba berjalan mendekat. Tuan, Adinata melihat Butler Leon muncul dan tahu bahwa dia pasti memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan ketika dia datang. Adinata langsung turun dari tempat tidur dan bertanya, Steward Fad, bagaimana kabar kakekku? Butler Leon tampak sangat sedih, menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru, saya khawatir saya akan mati. Sekarang saya telah kembali ke kamar. Jika Anda ingin saya memanggil Anda harus mengumumkan kata-kata terakhir Anda. Air mata Adinata langsung keluar lagi. Tidak, apa yang diimpikan Adinata dalam tidurnya tadi memang benar adanya. Bab 697. Ternyata kepala baru keluarga Brahma. Adinata awalnya ingin meramalkan cara memperlakukan kakeknya dalam tidurnya. Namun sayangnya, yang tidak dia duga adalah adegan kematian kakeknya. Jika Adinata benar-benar dewa, dia memiliki kemampuan meramalkan masa depan dalam mimpinya. Karena dia memimpikan adegan ini, maka adegan ini pasti akan menjadi kenyataan di masa depan. Pada saat ini, Butler Leon berkata lagi, selain Tuan Muda, Tuan juga meminta dua wanita muda dan Nona Jelita untuk pergi bersama. Apa? Tak heran jika kedua istri Adinata, Cynthia Yandra dan Anastasia, diminta pergi ke sana bersama. Bagaimanapun, mereka adalah istri Adinata, jadi mereka juga satu keluarga. Sebelum kakek Adinata meninggal, wajar jika mereka berada di tempat kejadian. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah kakek Adinata juga memanggil mantan istri Adinata, Jelita. Jelita menutup mulutnya karena terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chonghai Brahma ingin melihatnya sebelum pergi. Jelita langsung menangis kegirangan dan berteriak penuh semangat, Kakek! Kakek sangat baik. Dia masih memikirkanku ketika dia membagi warisan. Aku sayang kakek. Kakek, jangan mati. Aku akan segera datang. Mengerti? Dengan mengatakan itu, Jelita melompat keluar pintu dengan penuh semangat. UPS. Karena terlalu bersemangat, Jelita terjatuh begitu dia berlari keluar pintu. Tapi ini tidak mempengaruhinya sama sekali. Dia segera bangkit dan berlari menuju kamar Chonghai Brahma. Wanita ini, Adinata juga sedikit tidak berdaya. Jelita sangat menyukai uang. Ketika dia mendengar tentang warisan, dia berlari lebih cepat dari orang lain. Namun, tidak peduli seberapa kaya keluarga Brahma, jika Jelita berselingkuh saat menikah, bagaimana Adinata bisa memberikannya padanya? Jika dia mendapatkan warisan keluarga Brahma dan menjadi miliarder di masa depan, bukankah dia tidak akan mendapat balasan atas kecurangannya pada Cakravad, Yuze Ains, dan Manson dan tetap menjalani kehidupan yang bebas dan mudah? Namun, sekarang kakek Adinata dalam bahaya. Adinata tidak punya waktu untuk memikirkan Jelita. Kakek! Adinata memikirkan adegan dalam mimpinya dan berlari keluar dengan cepat. Cynthia Yandra dan Anastasia saling memandang, dan Cynthia Yandra tidak berdaya. Bisakah wanita itu Jelita tetap mendapatkan bagian dari warisan keluarga Brahma? Anastasia menggelengkan kepalanya. Dia, mungkin itu karena dia melahirkan seorang putra untuk Adinata. Ayo cepat pergi ke sana. Cynthia Yandra juga menghela nafas, dan keduanya sedikit cemburu Jelita melahirkan putra Adinata. Segera,
Saya tiba di kamar Chonghai Brahma. Ruangan itu dipenuhi orang dari dalam hingga luar. Semuanya adalah anggota keluarga Adinata. Adinata juga melihat saudara keduanya Xuan Brahma yang kembali dari medan perang. Saudara ketiga, Xuan Brahma menunggu di pintu sampai Adinata datang. Adinata mendukung lengan Xuan Brahma dan berjalan masuk. Jelita ingin masuk ke pintu terlebih dahulu, tetapi dibuka oleh Adinata. Cynthia Yandra dan Anastasia belum tiba. Kualifikasi apa yang harus Anda ikuti terlebih dahulu? Setelah itu, Adinata membawa kedua istrinya ke tempat tidur Chonghai Brahma. Saat ini, Chonghai Brahma sudah sekarat. Mata Adinata berkaca-kaca dan dia berlutut di depan tempat tidur. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakek, kamu baik-baik saja di Islandia sekarang. Kenapa kamu tiba-tiba? Senyuman muncul di wajah Chonghai Brahma yang pucat dan tak bernyawa. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos kutukan. Tuhan, kakek telah dipersiapkan sejak lama. Cynthia Yandra dan Anastasia juga berlutut di depan tempat tidur sambil menangis. Chonghai Brahma memandang kedua cucu iparnya, mengulurkan tangannya, dan memberi isyarat agar mereka mendekat. Cynthia Yandra memimpin untuk bergerak maju. Chonghai Brahma memandang Cynthia Yandra dan berkata, Cynthia, anakku yang malang. Saya harap Adinata dapat menebus kerugian yang kami timbulkan pada Anda. Cynthia Yandra hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kakek, tolong jangan katakan itu. Keluarga Brahma hanya baik pada keluarga kin kami. Baik ayahku maupun aku tidak pernah menyalahkanmu. Chonghai Brahma mengangguk, lalu menatap Anastasia, yang juga berlutut ke depan dengan cepat. Chonghai Brahma berkata, Anastasia, bantu aku meminta maaf kepada kakekmu. Aku hanya bisa menemukannya lagi di kehidupan selanjutnya untuk berkumpul. Anastasia menangis, kakek, kamu akan baik-baik saja. Setelah berbicara dengan mereka berdua, Chonghai Brahma memandang Adinata. Xiao Chen, kakek. Tanpa diduga, begitu Chonghai Brahma hendak memberikan instruksi kepada Adinata, Jelita segera bergegas masuk dan langsung berlutut di tanah. Kakek, ini aku juga. Jelita terus berlutut dan terus bergerak maju, satu posisi lebih maju dari Anastasia. Dia takut Chonghai Brahma akan merindukannya. Chonghai Brahma hanya melirik Jelita dan tidak ingin mengatakan apapun padanya. Dia terus menatap Adinata. Xiao Chen. Jelita tampak bingung, dan saat dia hendak menyela, Cynthia Yandra tiba-tiba menoleh dengan tatapan tajam. Jelita langsung ketakutan dan menutup mulutnya, tidak berani berbicara lagi. Jika kakek Adinata tidak dalam bahaya sekarang dan semua tetua keluarga Brahma hadir, Cynthia Yandra akan menampar wajah Jelita jika dia berani bersikap kasar. Chonghai Brahma melanjutkan, Adinata, kamu di sini. Saya ingin mengumumkan dua hal penting sekarang. Suasana di seluruh ruangan langsung menjadi khusyuk kembali. Siapapun dapat melihat bahwa Chonghai Brahma akan mengumumkan warisannya. Keluarga Brahma adalah salah satu dari 8 keluarga rahasia. Kekayaan mereka cukup untuk digunakan semua orang. Jadi tidak ada yang peduli berapa banyak uang yang mereka dapatkan. Yang benar-benar dipedulikan semua orang adalah siapa yang akan menjadi kepala keluarga Brahma setelah kematian Chonghai Brahma. Semua orang tahu bahwa meskipun Chonghai Brahma masih memiliki seorang putra, Ye Zhengnan, dia selalu kecewa dengan Ye Zhengnan. Dan dia sudah lama berpikir untuk mewariskan Ye Zhengnan secara langsung dan menyerahkan keluarga Brahma ke tangan generasi ketiga. Meskipun generasi ketiga memiliki banyak anak dan putri-putrinya semuanya sangat berprestasi, namun keunggulan mereka hanya bisa dibandingkan dengan keluarga biasa. Dibandingkan dengan 3 bersaudara Tian Brahma, Xuan Brahma dan Adinata, mereka lebih rendah dalam segala aspek. Xuan Brahma, di sisi lain, bersikap sinis. Dia bahkan belum menyelesaikan pengalaman medan perangnya, jadi kemungkinan untuk mengambil alih sangat kecil. Oleh karena itu, semua orang di keluarga Brahma tahu betul bahwa pemimpin keluarga Brahma akan lahir di antara 2 bersaudara Adinata dan Tian Brahma. Tian Brahma juga berlutut di depan tempat tidur. Meskipun dia sedih atas kematian kakeknya, saat ini, dia lebih memikirkan apakah dia akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Berbeda dengan Adinata, meskipun dia tahu apa yang akan diumumkan kakeknya selanjutnya, pada saat ini, hatinya dipenuhi oleh kesedihan atas kematian kakeknya, dan dia tidak memikirkan hal itu sama sekali. Chonghai Brahma berkata, saya ingin mengumumkan calon kepala keluarga Brahma berikutnya. Seluruh tempat itu sunyi. Chonghai Brahma, dia adalah generasi ketiga dari keluarga Brahma kami. Chonghai Brahma memandang Tian Brahma. Tian Brahma? Apa? Xuan Brahma adalah satu-satunya yang berbicara dengan terkejut, tetapi hampir semua orang sama terkejutnya dengan dia. Semua orang tahu bahwa meskipun Adinata masih muda, prestasi dan bakatnya sejak mengetahui rahasia keluarga jauh lebih baik daripada Tian Brahma. Wah! Chonghai Brahma ingin menyerahkan posisi kepala keluarga Brahma kepada Tian Brahma. Bab 698. Adinata menikahi Jelita lagi. Kakek! Tian Brahma berteriak kegirangan. Jelas, bahkan dia terkejut karena kakeknya akan memilih dia sebagai penggantinya. Tian Brahma tahu bahwa kakeknya selalu sangat mencintai Adinata. Baru-baru ini, karena kinerja Adinata di 8 keluarga besar, dia mampu menyelamatkan keluarga Brahma.
Jika bukan karena Adinata, keluarga Brahma tidak lagi menjadi anggota dari 8 keluarga besar. Tian Brahma pernah berpikir bahwa dia telah kalah dari Adinata. Tian Brahma menangis dengan penuh semangat. Kakek, jangan khawatir. Aku bersumpah, aku akan menjaga dengan baik adik laki-lakiku yang kedua, ketiga, dan lebih muda, serta saudara perempuanku, dan menjaga semua orang di keluarga Brahma kita dengan baik. Aku pasti akan membawa keluarga Brahma kembali ke kejayaan. Aku tidak akan kalah dari keluarga lain. Cynthia Yandra dan Anastasia berlutut di tanah. Meskipun mereka merasa kasihan pada suami mereka, mereka berdua adalah orang yang tahu etika. Chonghai Brahma sudah sekarat. Mengapa kamu berdebat dengan orang tua itu ketika dia hendak pergi? Adinata juga menundukkan kepalanya dan tidak bereaksi terhadap hasil ini. Namun jika dibilang tidak merasa risih sama sekali, bukan tidak mungkin. Kakek seharusnya memperhatikan kemampuan Adinata. Adinata juga menyelesaikan semua tugas pelatihan dengan sangat baik. Hanya dengan usaha Adinata sendiri keluarga Brahma mampu bertahan. Kalau tidak, saat ini, ia akan dikuasai oleh 7 keluarga besar. Lebih penting lagi, kakek Adinata sudah tahu bahwa Adinata mungkin adalah dewa. Adinata adalah dewa, dan dia pasti akan memimpin keluarga Brahma menuju kejayaan dan menginjak-injak 7 keluarga besar lainnya di bawah kakinya. Namun mengapa kakek Adinata mewariskan gelar kepala keluarga kepada Tian Brahma meskipun dia mengetahui identitas khusus Adinata? Adinata tidak membantah, mempertanyakan, atau bertanya. Dia tahu bahwa kakek pasti punya alasannya sendiri melakukan hal ini, dan dia memilih untuk menghormati dan menerima pengaturan apapun yang dibuat oleh kakek. Namun, saat ini, tidak ada yang berani mengajukan keberatan, tetapi satu-satunya orang luar, Jelita, berbicara. Itu tidak benar, kakek. Bukankah mantan suamiku Adinata adalah yang terbaik di antara cucu-cucumu? Kamu harus mewariskan gelar kepala keluarga kepadanya. Jelita berbicara mewakili Adinata bukan hanya karena Adinata adalah mantan suaminya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Jika keluarga Brahma dikendalikan oleh Tian Brahmai, dia tahu bahwa hubungan antara Tian Brahma dan Adinata sudah berselisih. Mungkin Tian Brahma akan mengeluarkan Adinata dari keluarga, dan Adinata tidak akan mendapatkan apa-apa. Adinata tidak punya apa-apa lagi, dan putra yang dilahirkan Jelita dari Adinata tidak akan bisa mendapatkannya di masa depan. Meskipun Cynthia Yandra dan Anastasia membenci Jelita, Jelita mengatakan apa yang ingin mereka katakan tetapi tidak berani mengatakannya, yang membuat mereka memandang satu sama lain secara berbeda. Namun, saat ini, Tian Brahma menjadi sangat marah. Tian Brahma memandang Jelita dengan niat membunuh di wajahnya. Ijalang, kamu, orang luar, berani mempertanyakan surat wasiat yang diatur oleh kakekku. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Saat kamu menikah dengan saudara laki-laki ketigamu, kamu sebenarnya berselingkuh dengan pria lain. Kakak ketigaku sangat polos dan penuh perhatian. Dia adalah yang paling cakap dan serba bisa di antara semua saudara kita. Saat aku mengetahui bahwa kamu menyakiti saudara ketigaku, aku ingin segera membunuhmu. Jika bukan karena kebaikan saudara ketigaku, kamu pasti sudah mati di sini. Ayo, keluarkan wanita jalang ini dari sini. Tidak mau. Saat Tian Brahma hendak berbicara, seseorang menghentikannya. Chonghai Brahma lah yang membuka mulut untuk menghentikannya. Kakek. Tian Brahma memandang kakeknya dengan heran. Chonghai Brahma memanggil Jelita untuk datang. Jelas ada sesuatu yang ada hubungannya dengan dia. Apakah kakek Adinata akan memberiku warisan? Ya Tuhan, aku sangat bersemangat. Berapa ratus juta yang akan dia berikan padaku? Setidaknya puluhan miliar kan? Aku sudah melahirkan seorang putra untuk keluargamu ye. Hahaha, untungnya Manson yang tidak berguna itu membuatku hamil anak perempuan. Kalau tidak aku mungkin tidak memenuhi syarat untuk berlutut di sini hari ini. Jelita sangat bersemangat dan sudah memikirkan berapa banyak properti yang bisa dia dapatkan. Namun, bahkan Jelita sendiri paling banyak hanya berpikir untuk membagikan sejumlah uang. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Bahkan Jelita sendiri tidak dapat membayangkannya. Chonghai Brahma memandang Adinata dan Jelita dan berkata, hal kedua yang ingin saya umumkan. Itu adalah, Adinata, aku ingin kamu menikah lagi Jelita. Booming. Ya Tuhan. Apa? Ini. Ruangan yang awalnya sunyi tiba-tiba meledak menjadi diskusi dan kejutan, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Pasalnya, berita ini sangat mengejutkan, bahkan lebih menakjubkan dari pengumuman sebelumnya tentang siapa kepala keluarga. Biarkan Adinata menikah dengan Jelita lagi. Jelita adalah orang yang mengkhianati Adinata. Apakah kamu ingin memilih untuk memaafkannya? Namun, meski dia dimaafkan, ini masih menjadi masalah antara dua anak muda, Adinata dan Jelita sebagai seorang kakek. Mengapa Chonghai Brahma harus mengkhawatirkan urusan mereka? Adinata sekarang memiliki 2 istri cantik, dan dia juga tidak kekurangan istri. Bagaimana bisa? Cynthia Yandra tercengang. Dia sangat meremehkan Jelita. Dia telah meremehkannya sejak dia berada di Aurous Halls. Tapi dia tidak menyangka kakek Adinata akan membiarkan Jelita menikahi Adinata lagi. Jika begini, bukankah Cynthia Yandra, Jelita, dan Anastasia akan menjadi saudara perempuan?
Anastasia juga menggigit bibirnya dan menatap Jelita. Ngomong-ngomong, penampilan keduanya agak mirip, dan dia juga merasa Jelita memang cantik. Jelita adalah yang paling terkejut di antara semua orang di tempat kejadian. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan membentuk-bentuk O. Dia benar-benar bodoh. Aku menikah lagi dengan Adinata? Jelita mengira Chonghai Brahma memanggilnya ke sini untuk berbagi warisan. Bagaimanapun, Jelita melahirkan seorang putra dari keluarga Brahma dan memenuhi syarat untuk mewarisi warisan tersebut. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa hasil ini akan lebih tidak terduga daripada warisannya. Hal yang paling disesali Jelita dalam hidupnya adalah menceraikan Adinata dan kehilangan kesempatan menjadi menantu dari keluarga kaya seperti keluarga Brahma. Dia mencoba segala cara untuk menyelamatkan Adinata, tetapi Adinata tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan bahkan dia menyerah. Namun, tanpa diduga, kakek Adinata justru membantunya mendapatkan keinginannya dan memberinya kesempatan lagi. Kakek Adinata memandang Chonghai Brahma dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Ketika diumumkan bahwa Tian Brahma adalah kepala keluarga, Adinata tidak perlu bereaksi, meski dia merasa sedih. Namun, Adinata tidak bisa menahan kegembiraannya tentang masalah ini. Bagaimana wanita jalang jelita itu bisa layak menjadi istri Adinata lagi? Adinata memang mencintainya, dan dia sangat mencintainya. Keduanya juga memiliki seorang putra. Namun, selama pernikahan itu, Jelita mengkhianati dan menyakiti Adinata beberapa kali. Jika Adinata memilih untuk memaafkannya, bukankah itu berarti tidak masalah jika seorang wanita selingkuh? Mulai sekarang, wanita di seluruh dunia boleh saja berbuat curang jika mereka mau. Kakek, kamu tahu apa yang telah dilakukan Jelita padaku sebelumnya. Bagaimana kamu bisa membiarkan aku menikahi Jelita lagi? Adinata bertanya. Bab 699. Kakek Adinata meninggal. Adinata telah meramalkan tempat kematian kakeknya. Secara logika, sebagai cucu yang berbakti, kakeknya akan segera pergi. Tidak peduli apa instruksi kakeknya, dia harus mengikuti mereka. Namun, mengenai warisan kepala keluarga, Adinata mungkin tidak keberatan, namun Adinata harus mempertanyakan pernikahan kembali Jelita, meski ia hendak mengucapkan selamat tinggal kepada kakeknya. Harus dikatakan bahwa meskipun Adinata sekarang memiliki dua istri yang cantik dan berbakat, orang yang benar-benar dapat merangsang dan mempengaruhi emosi Adinata pastilah Jelita. Chonghai Brahma tidak menjelaskan kepada Adinata, tetapi melanjutkan, "Ya, aku ingin kamu menikah dengan Jelita lagi, dan pernikahan harus diadakan di pantai." Mendengar perkataan Chonghai Brahma, Jelita semakin terharu. "Ya Tuhan, kakek sangat baik padaku. Dia bahkan memikirkan di mana kita akan mengadakan pernikahan." Namun, mendengar kata-kata Chonghai Brahma, Adinata berpikir, pernikahan di pantai? Bukankah pernikahan pantai Adinata dan Jelita adalah mimpi yang sama yang sudah lama dialami Adinata berulang kali? Adinata telah memberitahu kakek tentang mimpi ini, jadi kakek juga mengetahuinya. Suatu ketika, Adinata dan kakeknya membahas masalah ini. Jika Adinata adalah dewa, maka semua adegan yang diimpikannya akan menjadi kenyataan. Apa yang dilakukan kakek Adinata adalah membalikkan kesimpulan ini. Jika Adinata dan Jelita diizinkan menikah dan adegan dalam mimpi itu menjadi kenyataan, itu artinya Adinata adalah dewa. Adinata mulai mengerti sedikit mengapa kakek melakukan ini. Dia mencoba menjadikan dirinya dewa. Kakek. Untuk sesaat, Adinata tidak tahu harus berkata apa, karena tidak ada orang lain kecuali dia dan kakeknya yang tahu bahwa dia mungkin dewa. Termasuk Tian Brahma, Xuan Brahma, dan bahkan dua istri Adinata. Nafas Chonghai Brahma menjadi semakin lemah. "Ya Adinata, berjanjilah padaku." Adinata sangat malu. Namun, melihat Chonghai Brahma segera meninggal, Ye Zhengnan mau tidak mau melihat ayahnya pergi dengan penyesalan. Dia melangkah maju dan menekan bahu Adinata. "Yi Xiao Chen, berjanjilah pada kakek." Bahkan setelah Tian Brahma mendapat posisi kepala keluarga, dia mulai menunjukkan persahabatannya dengan Adinata dan berkata di telinga Adinata, "Saya akan setuju untuk sementara." Adinata menghela napas dan mengangguk. "Baiklah, kakek, saya berjanji. Saya menyetujui semua permintaan Anda." Chonghai Brahma memiliki senyum tenang di wajahnya. Matanya selalu menatap Adinata, bukan Tian Brahma, kepala keluarga Brahma berikutnya. Dia sepertinya masih menaruh semua harapan keluarga Brahma pada Adinata saja. Lambat laun, dia tidak bisa lagi bertahan, perlahan menutup matanya, dan pergelangan tangannya jatuh ke tepi tempat tidur. "Kakek!" Dengan tangisan ketiga saudara laki-laki Adinata, Chonghai Brahma meninggal dunia sepenuhnya. Kutukan para dewa masih ada, dan tak seorang pun di keluarga Brahma bisa lolos dari kutukan ini. Semua orang mulai menangis, dan Adinata menyaksikan semua ini dengan air mata berlinang, persis sama dengan pemandangan yang baru saja dia lihat dalam mimpinya. "Aku benar-benar seorang dewa. Aku pasti memiliki kekuatan ramalan. Aku akan menjadi penguasa dunia ini. Tidak ada yang bisa menindasku." Tentu saja, Adinata sekali lagi sangat yakin bahwa dia memiliki kemampuan yang berbeda dari orang biasa. Adinata menangis lama sekali dan merasa malu. Setelah itu, dia pergi ke kamar mandi di lantai ini dan mencuci wajahnya.
Ketika dia keluar dari kamar mandi, ayah Adinata, Ye Zhengnan kebetulan berjalan mendekat. "Ayah." Ye Zhengnan memandang Adinata dan berkata kepadanya, "I Adinata, kemarilah bersamaku, ayo bicara." Ye Zhengnan membawa Adinata ke kamar terdekat, menutup pintu, mengeluarkan sekotak rokok dari sakunya, dan merokok. Setelah menunggu sekitar 2 menit, Ye Zhengnan perlahan berbicara, "I Adinata, kamu pasti sangat tidak puas dengan 2 hal yang dikatakan kakekmu sebelum dia meninggal. Kamu harus menyalahkan dia, kan?" Adinata tidak menjawab. Meskipun kedua hal ini tidak ingin diterima oleh Adinata, bagaimanapun juga Chonghai Brahma adalah kakeknya, dan dia baru saja meninggal. Bagaimana Adinata bisa menyalahkannya? Ye Zhengnan melanjutkan, sebenarnya, sebelum kakekmu dibekukan, dia takut akan kematian yang tidak disengaja selama proses pembekuan, jadi dia berdiskusi dengan saya terlebih dahulu tentang calon kepala keluarga. Saat itu, dia memilih kakak tertuamu Tian Brahma." Adinata menyesap air dengan ekspresi tenang. Kakek selalu berpikir jangka panjang. Untuk hal besar seperti pembekuan selama setahun, dia akan membuat beberapa pengaturan terlebih dahulu. Ye Zhengnan berkata, saat itu, saya bertanya kepadanya mengapa dia tidak memilih Anda, karena Anda menyelamatkan keluarga Brahma kami, dan Anda lebih mampu daripada kakak laki-laki tertua Anda. Aku tahu kamu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Lota dari keluarga Smith. Gadis kecil itu juga sangat menyukaimu. Dia sekarang adalah kepala keluarga Smith dan masih menjadi anak tunggal. Jika kalian berdua ingin bersama, maka keluarga si Demeat adalah milikmu. Jadi aku bertanya pada kakekmu, apakah karena Luota? Begitu kamu menikah dengan Luota, kamu bisa menjadi kepala keluarga Smith, dan Tian Brahma bisa menjadi kepala keluarga Brahma. Dengan cara ini, kamu kedua saudara laki-laki bisa menjadi kepala keluarga. Mereka tidak hanya tidak akan bertengkar, tetapi mereka juga dapat bekerja sama untuk membuat keluarga Brahma menjadi lebih baik. Ide Ye Zhengnan tidaklah naif. Lota sangat sederhana dan sangat menyukai Adinata. Selain itu, keluarga Smith diselamatkan oleh Adinata. Saya percaya bahwa ketika Adinata mengambil alih keluarga Smith, pasangan Smith tidak akan memiliki masalah. Pendapat yang luar biasa. Ye Zhengnan melanjutkan. Kemudian kakekmu berkata, lebih dari itu, dia berkata bahwa kamu tidak hanya dapat mengendalikan keluarga Smith, tetapi kamu bahkan dapat mengendalikan 8 keluarga besar. Dengan kemampuanmu, maukah kamu diberikan posisi sebagai kepala keluarga? Keluarga Brahma? Tidak ada yang mendesak. Sebaliknya, tidak demikian halnya dengan Tian Brahma. Apa yang dia kejar sepanjang hidupnya adalah mewarisi keluarga Brahma. Jika dia tidak terpilih, dia mungkin akan tenggelam dalam masalah, dan dia juga bisa menjadi musuhmu. Adinata mendengus dingin, apakah itu berarti hanya karena Adinata kuat dan dewa, dia tidak pantas mewarisi keluarga Brahma? Bagaimanapun, kakek masih lebih mencintai Tian Brahma. Ye Zhengnan bertanya dengan rasa ingin tahu. Adinata, mengapa kakekmu mengira kamu bisa mengendalikan 8 keluarga besar? Jelas sekali, Chonghai Brahma tidak memberitahu Ye Zhengnan bahwa Adinata mungkin adalah dewa. Adinata juga menanggapi masalah ini dengan sangat serius dan tidak bermaksud memberitahu ayahnya, dia hanya menggelengkan kepalanya dan tidak menanggapi. Ye Zhengnan mengangguk, tidak bermaksud untuk terus bertanya, lalu berkata, mengenai pernikahanmu dengan Jelita. Saat ini, Adinata segera berbicara, ayah, kepala keluarga dapat diberikan kepada kakak laki-laki tertua. Saya tidak keberatan. Namun, saya sama sekali tidak mau menikah dengan Jelita. Kamu juga telah melihat situasinya sekarang. Aku terpaksa menyetujuinya. Mohon maafkan anak itu karena tidak berbakti. Aku tidak berniat mengikuti keinginan terakhir kakek dan aku tidak berniat menikahi Jelita lagi. Bab 700. Jelita, saya akan menjadi kamar tidur ketiga. Adinata dan Jelita berasal dari 2 dunia yang berbeda. Jika bukan karena pengalaman yang diatur oleh keluarga mereka, mereka tidak akan bisa bersama. Ye Zhengnan juga memahami suasana hati Adinata dengan sangat baik dan berkata, oke, saya setuju Anda melakukan ini. Saya akan berbicara dengan Tian Brahma nanti. Terima kasih ayah, kata Adinata. Saat ini, Adinata tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Ye Zhengnan mengangguk. Tanyakan. Adinata berkata, secara logika, posisi kepala keluarga Brahma tidak boleh diturunkan dari generasi ke generasi. Kakek harus mewariskannya kepadamu terlebih dahulu, lalu kamu memberikannya kepadaku atau kakak laki-lakiku yang tertua. Langsung melewatkanmu. Menurutku kamu memiliki hubungan yang cukup baik dengan kakek, dan kamu selalu mendengarkan kata-kata kakek. Kamu juga telah melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam hal-hal yang diatur oleh kakek. Seharusnya tidak ada masalah keterasingan. Selain itu, dalam hal kemampuan, menurutku ayah tidak lebih buruk dari kita. Ye Zhengnan bukan orang bodoh. Sekilas dia tampak seperti orang besar. Jadi Adinata tidak mengerti mengapa Chonghai Brahma tidak menggunakannya kembali. Di usia Ye Zhengnan saat ini, dia paling cocok menjadi kepala keluarga Brahma, dan dia lebih meyakinkan saat berhadapan dengan keluarga lain. Ye Zhengnan tersenyum. Terima kasih atas persetujuan Anda, nak.
Tetapi saya tidak tertarik menjadi kepala keluarga Brahma. Saya mengatakan kepada kakek saya beberapa tahun yang lalu bahwa kepala keluarga akan langsung membiarkan generasi Anda melakukannya. Ah, kenapa? Ayah, kenapa ayah terlihat seperti tidak punya semangat juang? Apa terjadi sesuatu padamu? Adinata bertanya dengan ragu. Ye Zhengnan menghela nafas dan berkata, bertahun-tahun yang lalu, ketika pamanmu Zhengbei Brahma masih hidup, kami dua bersaudara pernah bertengkar secara terbuka dan diam-diam mengenai siapa yang akan menjadi ahli waris. Itu bahkan lebih sengit daripada kamu dan kakak tertuamu. 100 kali lebih berbahaya. Tapi kemudian, dia meninggal karena aku. Aku selalu merasa bersalah dan kasihan padanya. Jadi aku bersumpah untuk tidak memperebutkan kekuasaan lagi dan melepaskan posisiku sebagai kepala keluarga Brahma. Jangan lihat betapa tua dan membosankannya aku sekarang. Saat aku masih muda, aku lebih populer daripada kakak keduamu. Dan aku juga seorang pengembara yang menunjukkan belas kasihan kepada semua orang. Saya masih ingat bahwa saya pernah meminta para dewa untuk mengajari saya cara menjemput gadis, yaitu teknik Juyu, yang kemudian Anda pelajari untuk memunculkan keabadian. Oh, kalau dipikir-pikir, aku telah mengecewakan banyak gadis baik. Kata-kata Ye Zhengnan sangat mengejutkan Adinata. Ayah saya, yang sepertinya tidak punya keinginan dan keinginan, tenang dan damai. Tetapi ketika dia masih muda, dia sebenarnya lebih brengsek daripada saudara laki-lakinya yang kedua. Apakah dia salah satu calon ahli waris yang lebih terobsesi dengan kekuasaan dibandingkan kakak sulungnya? Adinata selalu membual bahwa dia bisa melihat orang-orang yang telah mencapai kondisi transformasi. Tidak peduli siapa mereka tidak bisa lepas dari pandangannya. Tapi sekarang sepertinya dia masih sangat muda, bahkan ayahnya pun tidak bisa memahaminya. Adinata bertanya dengan bingung, bagaimana pamanku bisa mati karenamu? Dia seharusnya dibunuh oleh Han Xiaozong. Han Xiaozong? Apa maksudmu? Ye Zhengnan mengerutkan kening bingung. Adinata dengan cepat menjelaskan, sepertinya kakek tidak memberitahumu tentang hal ini. Sebelumnya, kami menyelamatkan pasangan Smith. Tuan Smith mengatakan bahwa ketika Han Xiaozong menyerbu keluarga mereka, saya pergi bersama Paman Zhengbei. Dan dia juga mengatakan bahwa Paman Zhengbei dikendalikan oleh Han Xiaozong dengan ilmu sihir pada saat itu. Apa yang dilakukan Paman Zhengbei pada saat itu bukanlah dirinya yang sebenarnya. Booming. Kepala Ye Zhengnan meraung, seperti guntur di tanah. Dia yang selalu damai tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia meraih pakaian Adinata dan berkata dengan histeris, apa katamu? Zhengbei dikendalikan oleh seseorang? Dia dikendalikan oleh orang-orang dari keluarga Han? Dia bukan dirinya sendiri saat itu? Adinata mengangguk dengan tegas. Dia? Ye Zhengnan menghela nafas. Seharusnya aku melihatnya saat itu juga. Kenapa Zhengbei bisa melakukan hal kejam seperti itu padaku? Kenapa dia bertengkar denganku sampai saat itu? Ternyata keluarga Han berada di balik segalanya. Han Xiaozong. Kamu membunuh saudaraku dan membuatku merasa bersalah selama bertahun-tahun. Dasar iblis. Iblis. Pada saat ini, Adinata akhirnya mengetahui kebenarannya. Dia awalnya mengira bahwa konflik antara keluarga Brahma dan keluarga Han dimulai ketika dia membunuh ibu Han Xiaozong. Seperti yang diketahui semua orang, Han Xiaozong membunuh paman Adinata bertahun-tahun yang lalu. Bahkan membuat ayah Adinata berpikir bahwa dialah pembunuhnya, dan dia merasa bersalah dan tenggelam. Akibatnya, keluarga Brahma tidak memiliki penerus. Dalam beberapa dekade terakhir, mereka kalah dengan 7 keluarga besar lainnya. Sialan Han Xiaozong. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Adinata juga mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Ye Zhengnan, ayah, jangan khawatir, aku pasti akan membunuh iblis itu dengan tanganku sendiri. Ye Zhengnan juga marah. Oke, anak baik. Kamu pasti bisa melakukannya. Kamu pasti bisa. Kamu harus membalas dendam ini untuk pamanmu. Adinata, iya. Saat ini, Cynthia Yandra, Anastasia dan Jelita semuanya ada di kamar mandi wanita. Jelita mengambil beberapa topi bakti berwarna putih, berjalan mendekat dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Saudari Qin, saudari Su, kemarilah, berikan topinya. Meskipun pemakaman telah diatur, Jelita memiliki senyuman di wajahnya. Saudari Qin, saudari Su, mulai sekarang kita adalah satu keluarga, kita adalah saudara perempuan. Saya yang termuda, dan saya akan menjadi kamar tidur ketiga. Tenang saja adik-adik, aku tidak akan selalu mendominasi suami kita. Beri aku 1 hari saja dalam seminggu. Hehe. Cynthia Yandra dan Anastasia tidak bisa berkata-kata dan ekspresi jijik. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menjadi saudara perempuan dengan wanita seperti Jelita. Cynthia Yandra berkata, Jelita, sup jenis apa yang kamu berikan kepada kakek Adinata saat kamu berada di kastil? Mengapa dia memintamu untuk menikahi Adinata lagi sebelum dia meninggal? Jelita berkata cepat, apa yang kamu katakan, saudari Qin? Sup jenis apa yang kuberikan pada kakek? Aku hanya melakukan pekerjaanku sebagai pelayan di kastil. Kakek pasti melihat sikapku yang mengakui kesalahanku, jadi dia memaafkanku. Lagi pula, kenapa aku tidak bisa menikahi Adinata lagi? Aku melahirkan seorang putra untuk Adinata. Apakah kalian berdua sudah melahirkan?
Di masa depan, putra ini akan mewarisi warisan besar keluarga Brahma. Kakek pasti menginginkan ini. Anak-anak akan tumbuh sehat dalam keluarga yang utuh, itulah mengapa kami kembali bersama. Cynthia Yandra mendengus dingin. Kakek bahkan tidak akan memberi Adinata kepala keluarga saat ini. Bahkan kecil kemungkinannya bahwa bisnis besar keluarga Brahma akan diberikan kepada Anda dan anak-anak Adinata di masa depan. Itu jelas bukan alasannya. Itu pasti kamu. Aku tidak tahu cara menggunakannya lagi. Trik tercela apa yang digunakan? Jelita juga marah. Metode tercela apa yang bisa saya gunakan? Kakek Adinata sudah berusia 80 tahun. Saya tidak bisa menggunakan tubuh saya untuk membingungkannya, kan? Melihat ini, Anastasia berkata, oke, berhentilah berdebat. Karena kakek Adinata telah memutuskan ini, Jelita, setelah kamu menikah dengan suamimu, berhati-hatilah dan jangan lakukan apa yang kamu lakukan sebelumnya. Tapi Jelita masih tidak senang. Anastasia, apa maksudmu? Apa yang kamu ingin aku perhatikan? Apakah ada yang perlu aku perhatikan?